Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Allah. Puji Tuhan, walaupun masih dalam masa pandemik, tetapi kita tetap bersyukur karena kita masih dapat beribadah kepada Allah, walaupun masing-masing di rumah kita. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri dan kita siapkan hati kita bagi Allah dalam ibadah pada saat ini. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian dalam ibadah pagi hari ini. Amin. Allah itu baik, Allah itu kudus dan suci. Layaklah Dia kita puji dan sembah. Mari muliakan Tuhan lewat pujian kita pada saat ini. Suci, suci, suci. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengaku Tuhan Engkau sungguh baik dan sungguh luar biasa bagi kami. Dalam seluruh perjalanan hidup kami Engkau tetap menyertai kami Tuhan.
tidak terkecuali dalam masa-masa seperti ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau memberikan hati kepada kami untuk selalu mengingat begitu besar kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kami diizinkan untuk beribadah di tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk pikiran yang baik kepada kami. Bahkan kami mengucap syukur jika kami selalu diizinkan untuk menaikkan pujian dan ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, kami adalah manusia yang berdosa. Kami tidak luput dari berbagai kesalahan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami telah ditebus oleh darah yang mahal. Darah anak-Mu Yesus Kristus telah menebus dan menyelamatkan kami, sehingga hidup kami dilayakkan untuk selalu mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami mau terus berpegang pada Engkau, menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kami tetap terarah dan tertuju hanya untuk memuliakan Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita terus memuliakan Allah. Allah itu kasih. Ia kasih bagi kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Muliakan Tuhan lewat pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan. Sukacitaku karena
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Dengan pujian ini, kita sungguh-sungguh membuka hati kita. Kita angkat pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas kasih dan rahmat daripada Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai saya dan saudara sampai pada hari ini. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, atas kasih dan pertolongan-Mu bagi kami semua. Kesempatan yang kami boleh pakai pada saat pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu berbicara kepada tiap-tiap pribadi kami. Roh Kudus-Mu akan bekerja, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan bukan hanya mengerti firman-Mu, pada akhirnya kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Bila Tuhan juga akan mengontrol hamba-Mu, bibir mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, bila apa yang hamba sampaikan pada pagi hari ini cocok dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu
jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pada minggu lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus itu Bapak Ibu, maka dikatakan bahwa para rasul mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Sehingga ini menyebabkan orang-orang banyak yang hadir di dalam kumpulan itu, ada yang bingung. Mereka tercengang. Bukankah ini mereka, para rasul ini adalah orang-orang Galilea? Mengapa mereka bisa dalam bahasa kita? Ini menjadi kebingungan mereka melihat bagaimana para rasul bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Selain itu Bapak Ibu, ada juga orang yang hadir kemudian menjadi tercengang dan kemudian menyindir mereka atau menyindir para rasul ini, mengatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, setelah peristiwa itu Bapak Ibu, maka kemudian Petrus dan murid-murid yang lain mereka berdiri. Petrus mulai mengabarkan Injil. Petrus mulai menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah yang disampaikan. Dan menarik sekali Bapak Ibu dikisahkan dalam bagian ini, bahwa ketika dia selesai berkhotbah, ada orang-orang yang kemudian menyerahkan dirinya, bertobat, dan kemudian menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Petrus. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka secara pribadi. 3.000 jiwa yang memberikan diri mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, setelah mereka bertobat, setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka tidak hanya berhenti kemudian sampai di situ, tidak hanya berhenti sampai percaya. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu, ada hal yang mereka lakukan. Kalau saya katakan Bapak Ibu, tanda bahwa mereka sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka di dalam nas ini Bapak Ibu yang kita sudah baca, ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah benar-benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini akan saya ajak kita untuk bersama-sama merenungkan pada pagi hari ini. Ada beberapa tanda yang disebutkan, tetapi pada pagi hari ini saya hanya mengajak kita untuk melihat satu tanda saja orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari bersama-sama kita akan fokus kepada satu poin ini saja pada pagi hari ini. Tanda apa seorang yang dikatakan telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita lihat di dalam ayat yang ke-41. Di sana mengatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tanda seorang yang dipenuhi Roh Kudus dikatakan dalam bagian ini adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, atau dengan kata lain, mereka bertekun untuk belajar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu,
sebagai tanda bahwa seorang yang dipenuhi Roh Kudus, ia pasti akan suka akan firman Tuhan. Dia pasti ada satu keinginan, kerinduan di dalam dirinya untuk belajar firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, pengajaran firman Tuhan itu mendapatkan posisi utama di dalam bagian yang disebutkan di dalam pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pengajaran rasul-rasul atau pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul ini, yang kemudian menjadi satu pondasi, menjadi satu standar kehidupan para murid-murid atau para pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Ini artinya Bapak Ibu, di dalam bergereja, maka yang harus menjadi pondasinya, menjadi standar hidup dalam satu gereja, yaitu pengajaran firman Tuhan. Itu hal yang utama yang harus ada di dalam hidup bergereja. Bapak Ibu, saya mengutip satu kalimat yang disampaikan oleh Pendeta Rahmayati. Dia berkata seperti ini: kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak tahu hati dan pikiran Tuhan. Isi hati Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Saya ulangi lagi. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak tahu hati dan pikiran Tuhan. Isi hati Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang menjadi pikirannya Tuhan, maka kita harus kemudian mau tidak mau kita harus belajar firman Tuhan. Karena semuanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan atau ada dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar atau mungkin kita juga pernah menyanyikan lagu, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini. Bapak Ibu katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan hati-Mu. Tetapi Bapak Ibu tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab. Bagaimana mungkin dia bisa menyenangkan hati Tuhan kalau dia sendiri tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan? Atau kita mungkin juga ada satu lagu yang mengatakan begini Bapak Ibu, ku mau cinta Yesus selamanya. Sambil kemudian tutup mata, angkat tangan, ku mau cinta Yesus, dan kemudian keluar air mata sambil menangis Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang seperti ini tidak pernah membaca firman Tuhan, malas ikut PA misalnya, malas ikut baca gali Alkitab, malas belajar firman Tuhan. Maka kalau saya katakan, apa yang diucapkan, pujian yang disampaikan itu hanya sebatas di bibir saja. Karena kalau orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, orang yang mau mencintai Tuhan, maka dia harus hidup di dalam firman Tuhan. Maka dia harus punya, pasti ada kerinduan dalam dirinya untuk bersekutu dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang mau mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mau belajar firman Tuhan, maka itu ibarat orang yang rindu untuk bertumbuh, tetapi tidak mau makan. Bagaimana mungkin bisa bertumbuh kalau tidak makan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu karya Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah akan menumbuhkan rasa kecintaan, kerinduan dalam diri setiap orang percaya untuk bergaul dekat dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali yang disampaikan dalam bagian ini bahwa orang-orang ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini artinya bahwa mereka bukan hanya satu kali, dua kali mendengarkan pengajaran para rasul, belajar firman Tuhan, tetapi secara terus-menerus mereka belajar akan firman Tuhan.
Nah Bapak Ibu, kata bertekun ini dalam bahasa aslinya itu artinya tetap hadir untuk menjaga atau tekun berpegang pada atau menganut sesuatu. Ini arti daripada kata bertekun yang disebutkan dalam bagian ini. Jadi kalau dikatakan bahwa para murid-murid itu atau para petobat-petobat baru itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, maka mereka bukan hanya memberikan diri mereka untuk belajar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang mereka dengarkan dari para rasul secara terus-menerus itu, kemudian itu mereka jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Mereka mendedikasikan hidup mereka ketika mereka sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Sungguh-sungguh mereka hidup di dalam firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam bagian ini, ada beberapa tanda, seperti tadi di awal saya katakan, ada beberapa tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang disebutkan dalam bagian ini. Selain bertekun dalam pengajaran, ada persekutuan di sana, ada mereka memecah-mecahkan roti, saling berbagi satu dengan yang lainnya, dan kemudian dikatakan juga bahwa mereka berdoa bersama-sama. Ini sebagai tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, semua tanda-tanda ini, semua aktivitas-aktivitas pelayanan yang mereka lakukan ini, persekutuan yang mereka lakukan, doa yang mereka lakukan, berbagi satu dengan yang lain, yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar dari semua yang mereka lakukan ini adalah pengajaran para rasul atau firman Tuhan. Persekutuan yang mereka lakukan didasari oleh firman Tuhan. Jika suatu persekutuan tidak didasari oleh firman Tuhan, kalau saya mau katakan cepat atau lambat, persekutuan itu pasti akan mengalami kehancuran, karena tidak ada pengikatnya. Para petobat-petobat baru ini juga memberi satu dengan yang lainnya, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Itu didasarkan pada firman Tuhan yang mereka sudah dengarkan. Jika kita memberi kepada orang lain, tetapi tidak didasari oleh firman Tuhan Bapak Ibu, maka itu akan menjadi satu ajang pamer saja. Kita lihat juga dalam bagian ini doa. Ada doa, mereka doa bersama-sama di hadapan Tuhan. Dasar daripada doa mereka pun juga adalah pengajaran daripada rasul atau firman Tuhan yang mereka sudah dengarkan Bapak Ibu. Mengapa banyak orang salah berdoa Bapak Ibu? Ada orang berdoa tetapi doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak mengerti tentang konsep doa yang benar. Sehingga waktu mereka berdoa sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, perlu sekali kita untuk mengerti tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan ketika kita berdoa. Tuhan Yesus memberikan kita satu teladan yang sangat baik. Ketika ia ada di Taman Getsemani Bapak Ibu, ia berdoa. Di akhir doanya dikatakan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu atau kehendak Bapa yang terjadi. Di akhir setiap doa yang kita naikkan Bapak Ibu, kita perlu mengerti bahwa kita tidak bisa memaksa kehendak Tuhan. Kita tidak bisa membuat Tuhan sebagai budak daripada keinginan kita. Harus kembali kepada biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di atas semuanya. Nah Bapak Ibu, ini kita bisa mengerti kalau kita belajar firman Tuhan. Nah kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa ada hal seperti ini? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting sekali bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi standar kehidupan kita. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, harus kembali kepada apa kata firman Tuhan. Ini dinamakan sola scriptura. Semuanya harus kembali pada Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita tidak bisa menjadikan perasaan kita ini sebagai satu standar untuk menilai segala sesuatu. Kita tidak bisa mengambil keputusan juga berdasarkan perasaan-perasaan kita, Bapak Ibu. Perasaan kita ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Sehingga perasaan kita bisa berubah-ubah setiap waktu. Itu sebabnya Bapak Ibu, perasaan kita ini harus dikontrol oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kita mengambil keputusan apapun, ketika kita melakukan apapun, ketika kita bergaul dengan orang lain pun, kita selalu melihat kepada firman Tuhan yang menjadi standarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan harus mendapatkan posisi utama dalam gereja. Firman Tuhan harus mendapatkan posisi utama juga dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau saya mau katakan, kalau Bapak Ibu mencari gereja untuk di mana Anda bisa bertumbuh, maka carilah gereja yang sungguh-sungguh menekankan tentang pengajaran firman Tuhan. Tapi kadang menyedihkan Bapak Ibu, orang mencari gereja sekarang bukan kepada hal yang primer lagi, bukan kepada alasan-alasan yang primer lagi, tetapi alasan-alasan yang sekunder. Misalnya, ada orang yang mau cari gereja, oh saya mau gereja di sana. Ditanya, kenapa kamu pilih gereja itu? Karena musiknya bagus. Kenapa kamu pilih gereja itu? Karena kursinya empuk. Dia tidak sakit, saya punya pinggul atau pantat kalau saya duduk. Pilih gereja karena ruangannya bagus, ada AC-nya, adem di dalamnya. Itulah sebabnya saya pilih gereja itu. Atau saya pilih gereja itu karena ada makan-makannya, rame di sana di gereja itu, fasilitasnya lengkap, sound systemnya bagus dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, ini adalah alasan-alasan sekunder. Bapak Ibu, kalau kita melihat, bukankah tanpa alasan-alasan sekunder ini, gereja masih tetap bisa berjalan? Tanpa musik gereja bisa berjalan Bapak Ibu, tetap bisa beribadah bukan? Tanpa ada kursi yang empuk pun tetap kita bisa beribadah. Kita lihat contoh para murid, para jemaat mula-mula. Waktu itu pasti belum ada fasilitas yang selengkap seperti gereja-gereja pada masa sekarang ini. Belum ada sound system yang bagus, ruangan yang nyaman untuk mereka beribadah. Mereka bahkan dikatakan dari rumah ke rumah mereka memecahkan roti, mereka bersekutu di sana. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi sungguh menyedihkan kalau kemudian ada orang yang datang kemudian datang beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak ada musik merasa bahwa itu tidak ngangkat. Dia tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan kalau tidak pakai musik dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya mau katakan, pada saat ini, kalau mau jujur, ibadah-ibadah yang dilakukan pada masa kini Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita sudah banyak terdistorsi dengan hal-hal yang sekunder, bukan hal yang primer. Sehingga ketika tidak ada musik, kita merasa tidak menyanyi dengan baik. Roh kita rasa tidak terangkat kepada Tuhan kalau tidak ada musik yang bagus dan lain sebagainya. Mengapa? Karena sudah terdistorsi. Hanya berpikir kepada hal-hal yang sekunder lagi alasan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bukan lagi mencari hal yang esensi, bukan lagi mencari pengajaran firman Tuhan, tetapi alasan-alasan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya pandemi ini, wabah COVID-19 ini sebenarnya Bapak Ibu ada hal positif yang kita bisa dapatkan dari sini. Kita kembali dibawa kepada satu hal yang esensi lagi. Dibawa untuk kemudian merenungkan akan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Bapak Ibu, bukankah kalau kita beribadah di rumah, kita tidak pakai musik pun kita tetap bisa beribadah, bukan?
Tanpa pakai sound system pun yang bagus pun kita bisa beribadah, bukan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mengajarkan kita bahwa posisi kebenaran firman Tuhan itu harus menempatkan posisi yang utama di dalam gereja. Inilah yang harusnya menjadi alasan bagi saya dan saudara ketika kita mau mencari atau memilih satu gereja di mana kita mau bertumbuh. Tetapi ini bukan berarti Bapak Ibu kemudian kita menjadi orang yang ekstrim dalam hal pengajaran ini dan kemudian merasa bahwa saya tidak perlu untuk tepuk tangan, saya tidak perlu menyanyi. Waktu datang beribadah, ya hanya melihat orang saja menyanyi. Orang lagi sukacita tepuk tangan, hanya diam saja. Mengapa? Karena mungkin berpikir bahwa saya butuh firman. Firman Tuhan itu utama dari semuanya. Tidak juga mau persekutuan. Mengapa? Karena pikir bahwa persekutuan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah pengajaran firman Tuhan. Orang berdoa pun juga tidak berdoa. Mengapa? Karena berpikir bahwa doa itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Sengaja datang terlambat. Tidak apa-apa kalau datang terlambat ke gereja merasa bahwa itu tidak apa-apa. Yang penting saya bisa dengarkan firman Tuhan. Yang lain tidak terlalu penting, yang lain saya bisa abaikan. Yang penting saya harus dengarkan firman Tuhan. Setelah dengar firman Tuhan bisa pulang setelah itu lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang keliru. Ini yang disebut salah kaprah. Bukan seperti itu penerapannya Bapak Ibu. Harusnya ketika kita sudah belajar firman Tuhan, hidup di dalam pengajaran firman Tuhan, maka sebagai implementasinya, maka kita harus hidup di dalam persekutuan, bukan? Maka juga itu membuat kita semakin bersemangat untuk memuji Tuhan. Itu membuat kita semakin antusias untuk berdoa dan juga untuk memberi kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Di akhir khotbah saya mengajak untuk setiap jemaat Tuhan, mari kita terus untuk bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Jangan berhenti untuk belajar firman Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh dalam kehidupan rohani kita, maka kita harus belajar firman Tuhan. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu baca firman Tuhannya Senin Kamis, atau mungkin bahkan sama sekali tidak pernah baca Alkitab, nanti pas ibadah hari Minggu baru baca Alkitab. Mari saya mengajak setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, mohon pimpinan Roh Kudus kepada Anda, supaya Tuhan memberikan kerinduan bagi Anda untuk mencintai firman Tuhan. Mulai mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya membacanya, menyelidikinya, mencari tahu apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bagi setiap saudara yang selama ini mungkin sudah secara rutin bertekun dalam firman, rajin membaca firman Tuhan, rajin belajar firman Tuhan, maka teruskan itu dan kemudian implementasikan apa yang kita pelajari itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan akan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk mencintai firman-Mu ya Bapa. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Biarlah sungguh-sungguh firman yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini, kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita, beri dengan ketulusan hati, sebab Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Allah telah lebih dahulu memberi kepada kita. Mari angkat pujian ini, ku heran Allah memberi. Heran Allah memberi.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan pada saat ini, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan sudah diizinkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan ini Tuhan tetap tumbuh di dalam hati kami dan boleh nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mengucap syukur jika pada saat ini kami diizinkan untuk menaikkan persembahan syukur kami. Tuhan, Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Kiranya apa yang kami beri ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, berguna untuk segala tugas pelayanan Tuhan, khususnya bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah apa yang masih ada pada kami juga Tuhan, ajar kami untuk mengelola dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang sudah Kau izinkan kami berikan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, lewat syafaat ini kami mau berdoa buat kondisi kami pada saat ini. Engkau tahu Tuhan apa yang kami hadapi. Kami masih dalam masa pandemik virus COVID-19 Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga apapun keadaan yang kami hadapi, iman kami tetap dikuatkan di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan buat sesama kami yang sedang berjuang dan bergumul dengan penyakit mereka, khususnya mereka yang diizinkan untuk melewati dan menderita karena wabah ini Tuhan. Tuhan akan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, menolong mereka sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Kami juga terus mendukung dalam doa setiap tim medis yang berada di garis depan untuk berjuang, menolong setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan penyakit ini. Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan kesehatan bagi mereka, menolong mereka dalam setiap persoalan yang mereka hadapi, memberikan jawaban dan jalan keluar sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini kami tidak melupakan Tuhan, melainkan kami semakin mencari Tuhan di dalam hidup kami. Kami semakin merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan setiap kondisi yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi pun keluarga lepas keluarga Tuhan. Biarlah segala pergumulan kami, kesusahan kami, jerih lelah kami, bahkan semua yang kami hadapi kami bawa kepadamu. Dan Tuhan akan menolong kami sesuai dengan cara, waktu, dan rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, biarlah tetap iman kami dipelihara di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami tidak dikoyahkan dalam situasi apapun, tetapi kami semakin kuat oleh karena Tuhan yang menopang kami, oleh karena Tuhan yang menguatkan kami, dan oleh karena Tuhan yang mengizinkan kami untuk tetap ada dan memuliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan akan menolong setiap anak-anak Tuhan. Tuhan akan menolong kami semua. Tuhan akan memulihkan kembali bangsa kami, bahkan memulihkan seluruh keadaan di seluruh dunia ini. Karena semua yang terjadi tidak terlepas dari pengetahuan dan kuasa Tuhan. Waktu Tuhan kami nantikan, tepat hari Tuhan di mana Tuhan melepaskan kami dari masa-masa seperti ini. Sehingga segala ungkapan syukur dan pujian tetap kami naikkan kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga, lewat syafaat kami pada saat ini juga. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam kesakitan, baik yang sedang dirawat di rumah maupun yang sedang berada di rumah sakit. Secara khusus bagi jemaat Tuhan di tempat ini kami berdoa buat orang tua terkasih dari Ibu Isma dan orang tua terkasih dari Dr. Hans yang sedang dalam masa pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau tetap menyertai kedua orang tua kekasih kami ini. Engkau memelihara dan menyembuhkan keadaan mereka. Semuanya berasal daripada Tuhan, dan biarlah segala pujian, ungkapan syukur boleh dinaikkan kembali hanya kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang sedang dalam masa tua di jemaat ini. Berdoa buat Oma Datu, berdoa buat Oma Melubu, dan berdoa buat Opa Laga.
Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami ini. Bahkan segenap orang-orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan memelihara dan menjaga setiap kehidupan mereka. Biarlah di hari tua ini mereka tetap merasakan damai dan sejahtera, serta sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa setiap kami anak-anak Tuhan. Dalam jemaat ini, Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan terus menjaga kami, menjaga anak-anak kami, memberkati setiap rumah tangga kami, memberkati setiap pribadi kami Tuhan yang datang kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami naikkan segala ungkapan syukur kami dan pujian kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau ya Allah. Amin. Silahkan jemaat Tuhan kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian doksologi. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus di akhir ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh mengakhirinya dengan selamat. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali, masuk dalam saat teduh. Mari kita dengarkan warta jemaat. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Ibadah minggu masih tetap sama seperti ini, online, sambil kita menunggu pemberitahuan selanjutnya dari pemerintah. Dan komsel-komsel tetap berjalan seperti biasanya, masih online, sampai saat situasi kondusif lagi baru kita akan kembali menormalkan komsel kita masing-masing. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Dr. Marike Kulang, Dokter Puskesmas Rimba Jaya. Istilah new normal mendadak menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. New normal merupakan keputusan pemerintah untuk berespons terhadap pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa terkendali. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, walaupun kurva COVID-19 menurun, tetapi virus corona akan tetap ada di sekitar manusia. Ini berarti mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Puskesmas Rimba Jaya sampai saat ini pun tetap melakukan tracing atau pemantauan terhadap orang-orang yang kontak dengan pasien positif COVID-19. Dan kasus COVID-19 sampai saat ini masih bertambah. Ini berarti COVID-19 masih ada di sekitar kita. Dalam fase new normal pandemi COVID-19, kita harus merubah perilaku kita.
kita tidak bisa lagi hidup berperilaku seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19. Kita harus berusaha, berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan kerja dalam sektor bisnis maupun perkantoran, tetap menyediakan fasilitas cuci tangan, tetap mencuci tangan, tetap memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Jangan panik, tetap belajar untuk melakukan hal-hal yang baru agar mudah untuk kita lakukan. Tetap semangat, tetap berhikmat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.